renungan hari ini dengan topik sumber kebahagiaan. Bacaan Alkitab terambil di dalam Ayub pasal 21 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang yang kaya raya, dan di mana-mana kalau orang datang di desa itu pasti mengenalnya. Orang kaya ini dikenal bukan karena kekayaannya, tetapi dikenal dengan kesombongan, pelit, dan suka korupsi. Dan kebetulan orang ini bekerja di pemerintahan. Walaupun orang ini suka sekali korupsi, ia tetap tidak pernah masuk penjara, dan bahkan setiap kali ada pemilihan kepala daerah dia selalu menang, sehingga hal ini membuat dirinya semakin kaya raya. Singkat cerita, setelah 10 tahun bekerja, orang ini pun terkena serangan jantung, dan semua kekayaannya habis untuk biaya pengobatannya. Selain itu, orang di desa yang di mana ia tinggal tidak ada yang mau membantu dan bahkan mendoakan orang ini. Justru mereka menginginkan agar ia cepat meninggal sehingga tidak melakukan korupsi lagi di desa mereka. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini juga banyak sekali kita melihat bahwa orang-orang yang hidupnya sepertinya berantakan, tidak benar, yang tidak percaya Tuhan, tapi mereka bisa menjadi makmur atau bahkan kaya raya. Bahkan kita melihat ada orang yang suka mencuri, menjadi kaya dan semakin jaya di dalam kehidupannya. Tetapi kita yang setiap hari baca firman, berdoa, dan bahkan hampir setiap hari kita melakukan yang benar, tapi hidup kita biasa-biasa saja, atau bahkan semakin sulit kita melihat, dan bahkan kita juga merasa bahwa dalam mencari uang susah, mencari kerja juga susah, dan semuanya seperti seolah-olah dalam tanda kutip adalah susah. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Artinya adalah mungkin secara materi kita melihat orang-orang yang di luar Tuhan seperti hidup mereka makmur dan bahagia dengan kekayaan mereka. Tetapi sebenarnya adalah orang-orang itu adalah orang-orang yang tinggal menunggu kapan waktunya Tuhan untuk menghukum mereka. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa sesungguhnya semua kebahagiaan dan kekayaan yang mereka miliki saat ini adalah sia-sia, karena tidak ada yang bertahan. Karena semua yang didapat dengan kecurangan, kebohongan tidak akan membuat jiwa dan hati kita tenang. Tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, mungkin kelihatannya hidup kita susah, tidak pernah memegang uang banyak mungkin, namun Tuhan selalu memberikan kita damai sejahtera di dalam hidup kita. Kita bisa menikmati hidup ini yang belum tentu bisa dinikmati oleh orang-orang kaya di luar sana. Kebahagiaan kita sebagai orang percaya bukanlah ditentukan oleh materi kekayaan yang kita dapatkan atau yang orang lain punya atau miliki, melainkan ketika kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan anugerahkan saat ini kepada kita, dan kita tetap mau bersyukur. Jadi Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kita bahwa mungkin kita adalah orang-orang yang dalam tanda kutip susah, dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, atau kita sedang dalam situasi yang tidak baik-baik. Tapi satu penghiburan kepada kita bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti semua yang kita lakukan akan selalu dipimpin oleh Tuhan, dan pastinya itu akan membawa sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.